J20 semangat sang naga. Mari kita tinggalkan dulu front Mediterania di mana Ukraina dan Rusia yang saling baku jambak. Kita alihkan teropong kita pada tangga kita yaitu ke rumah Uncle Shi. Bagaimana kesiapan militer tangga seberang lautan kita itu dengan melihat potensi tantangan ke depan, utamanya potensi dari alutsista udara milik tetangga kita, Pak Lek tercinta Xi Jinping. Namun sebelum itu mari kita kencangkan celana dalam pakaian seperti sembari teriak, Jackie Prot. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Geliat sang naga mulai tampak pada tanggal 22 Desember 2010. Prototipe J20 pertama menjalani tes taxiing berkecepatan tinggi di luar Chengdu Aircraft Design Institute. 3 bulan kemudian, prototipe J20 pertama melakukan penerbangan perdananya di Chengdu. Informan dalam perang di Tiongkok melaporkan pada Oktober 2017 bahwa desain J20 telah diselesaikan dan siap untuk produksi massal serta siap tempur pada Januari 2019. Media Tiongkok melaporkan bahwa varian kursi ganda dari J20 dikabarkan sedang dalam pengembangan untuk digunakan dalam pengembangan taktis, peperangan elektronik, dan peran serangan kapal induk. Pada Oktober 2021, sebuah prototipe terbaru yang dijuluki J20 oleh para analis terlihat dari fasilitas Chengdu Aerospace Corporation menjadikan J20 pesawat tempur siluman berkursi 2 pertama di dunia. J20 memiliki badan pesawat yang panjang dan menyatu dengan bagian hidung yang dipahat dan kanopi tanpa bingkai. Tepat di belakang kokpit terdapat intake yang cukup tersembunyi. Semua permukaan kanat yang bergerak pada dihedral yang jelas ditempatkan di belakang intake, diikuti dengan ekstensi leading edge yang menyatu ke sayap delta dan trailing edge yang disapu ke depan. Bagian belakang memiliki sirip kembar yang dapat bergerak keluar, strakes ventral yang pendek namun dalam serta knalpot mesin konvensional dan cukup tersembunyi. J20 memiliki kinerja low observable atau LO yang secara signifikan lebih baik. J20 adalah pesawat tempur superioritas udara multiperan dengan peran pencegat hanya menjadi satu pilihan. Bentuk badan J20 menggunakan pendekatan holistik untuk mengurangi penampang radar RCS. Bodi depan yang terpadu, radar radome yang dimodifikasi dan kanopi elektrokonduktif menggunakan pembentukan siluman menghasilkan kinerja yang mirip dengan F-22. Inlet supersonik tanpa pengalih DSI yang mengarah ke saluran serpentin dapat mengaburkan permukaan reflektif mesin dari deteksi radar musuh. Fitur tambahan yang dapat diamati termasuk bagian dalam badan pesawat yang datar yang menampung ruang senjata internal, tepi gigi gergaji pada pintu kompartemen, penutup jala pada port pendingin di dasar ekor, vertikal antena tertanam, bahan penyerap radar yang digunakan sebagai pelapis. Ruang senjata utama mampu menampung rudal udara ke udara, jarak pendek dan jarak jauh, AMPL-9, PL-12 CD, dan PL-15 hingga PL-21. Sementara dua ruang senjata yang lebih kecil di belakang saluran masuk udara ditunjukkan oleh AAM jarak pendek atau PL-10. Ruang samping ini memungkinkan penutupan pintu ruang senjata sebelum menembakkan rudal sehingga memungkinkan rudal untuk ditembakkan dengan singkat serta meningkatkan kemampuan siluman. J20 dilaporkan tidak memiliki meriam otomatis, menunjukkan bahwa pesawat ini tidak dimaksudkan untuk pertempuran jarak dekat atau dogfight dengan pesawat lain, tetapi melibatkan mereka dari jarak jauh dengan rudal seperti PL-15 dan PL-J21 dan J20. Kemungkinan akan menggunakan rudal udara ke udara untuk pertempuran superioritas udara dengan pesawat lain. Misi tambahan mungkin termasuk menunjukkan rudal anti radiasi dan rudal udara ke darat untuk misi serangan presisi. Demikian kesaktian J20 yang Mimin Dalang tampilkan. Hanya sayang kesaktiannya itu runtuh ketika AU India mengklaim telah mendeteksi J20 yang invisible itu dengan Sukhoi 30 MK tipe C miliknya pada hari Minggu 20 Mei 2018. Bagaimana menurut para dalang perang yang lain?
Silakan saling serang di parkiran toko sambil ngantri di warung kopi Aroma di Jalan Bancuy.